Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Oh ya, anak-anak muridku semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Oh ya, anak-anak sudah mengisi presensinya apa belum yang sudah saya share di grup WhatsApp? Sudah. Gus, gimana kabarnya hari ini? Masih puasa kan? Alhamdulillah masih, Pak. Kayak bagus ya. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan dan perbedaan nilai mutlak satu variabel. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, sudah kelihatan apa belum? Halo? Sudah. Sudah ya? Oke. Kita akan belajar tentang persamaan dan perbedaan nilai mutlak satu variabel. Sebelum lanjut ke pembelajaran, saya akan menyampaikan KD dan indikatornya terlebih dahulu. Nah, kompetensi dasarnya itu yang pertama, menginterpretasikan persamaan dan perbedaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan perbedaan linear aljabar lainnya. Kemudian, pada materi 1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan perbedaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Tapi di pertemuan kali ini kita akan bahas persamaan nilai mutlak terlebih dahulu. Untuk yang perbedaan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Oke, tujuan indikatornya. Nah, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran daring melalui aplikasi Google Classroom ini, siswa diharapkan dapat yang pertama membedakan persamaan dan perbedaan linear satu variabel, membedakan persamaan linear satu variabel dengan persamaan linear satu variabel nilai mutlak secara bentuk aljabar, kemudian membedakan persamaan linear satu variabel dengan persamaan linear satu variabel nilai mutlak secara bentuk geometri, kemudian menyelesaikan masalah persamaan linear satu variabel, membuat model matematika persamaan linear satu variabel dari masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan menyelesaikannya. Yang keenam, menyelesaikan masalah persamaan linear satu variabel nilai mutlak. Dan yang ketujuh, membuat model matematika persamaan linear satu variabel nilai mutlak dari masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, kita akan membahas konsep nilai mutlak terlebih dahulu. Nah, di sini misalkan saya punya garis bilangan nih. Di sini dari negatif 5 sampai 5. Nah, dalam nilai mutlak itu tidak ada sesuatu yang tidak memiliki nilai. Semuanya pasti memiliki nilai. Contoh nih, perhatikan baik-baik. Di sini misalkan ada orang melangkah dari titik 0 menuju ke titik 3. Nah, sehingga bergeser seperti ini. Nah, dari 0 ke 3 itu berarti melangkah berapa kali? Berarti 1, 2, 3. Berarti 3 langkah ya. Berarti kita bergerak yaitu sepanjang 3 satuan. Berarti nilainya dari 0 sampai 3 itu hasilnya adalah 3. Memiliki nilai 3. Nah, sekarang bagaimana kalau dari 3 ini, dari titik 3 ini kita menuju ke titik
negatif 2 yang di sebelah sini. Sehingga bergeser seperti ini. Set. Nah, kita hitung. Coba dari 3 ke negatif 2. Ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 langkah. Berarti kita mempunyai 5 satuan. Berarti nilainya dari 3 menuju ke negatif 2 itu ada 5 satuan. Nah, di sini tidak mempermasalahkan gerakan ke kanan atau ke kiri. Yang kita perhatikan itu jaraknya dari satu titik ke titik lain itu jaraknya berapa. Jadi seperti itu. Nah, sudah paham ya? Kita coba menuju ke definisi. Nah, definisi 1.1. Nah, misalkan X adalah bilangan real, maka mutlak X dapat didefinisikan sebagai berikut. Nah, mutlak X itu bernilai memiliki dua nilai. Itu terdefinisi jika kalau X ini X-nya lebih dari 0, maka nilainya X. Nah, nilainya juga sama jika negatif X. Negatif X kalau dimutlakkan, itu jaraknya dari 0 ya, ngitungnya dari 0. Dari 0 ke X, berarti nilainya X. Kalau dari 0 ke negatif X, nilainya juga X. Nah, jadi kita menghitung jaraknya itu dari 0 ke X itu jaraknya berapa, sama dengan X. Seperti itu. Oke. Berdasarkan definisi 1.1 tadi, kita bisa melihat nih. Contohnya ya. Yang pertama, nilai mutlak dari setengah, yaitu setengah. Karena dari setengah itu ke 0 jaraknya itu sepanjang setengah satuan. Kemudian misal lagi nih. Nilai mutlak dari 5. Nah, karena 5-nya itu sudah lebih besar dari 0, maka nilainya juga 5. Kalau digambar seperti garis bilangan tadi, berarti dari 0 sampai ke titik 5. Nah, sekarang nih, misal nilai mutlak dari negatif 3. Nah, ini kan negatif nih. Biar jadi positif, kita kalikan dengan negatif 1. Nah, berarti negatif dikali negatif 3 sama dengan 3. Nah, karena negatif 3 ini itu kurang dari 0. Sehingga perlu kita kalikan dengan negatif 1. Nah, kenapa nilainya 3? Nah, ini kan berasal dari yang tadi. Kalau di garis bilangan, jarak titik 0 ke negatif 3. Seperti itu. Oke. Nah, berdasarkan definisi 1.1, kita akan menentukan nilai X yang berlaku pada mutlak X plus 2 untuk X bilangan real. Contohnya seperti ini. Kita tulis X plus 2, berarti ada dua nilai yang berlaku. Yang pertama itu X plus 2 jika ini sudah pasti positif. Nah, kan tadi kan ada dua nih, harus dikalikan negatif 1. Nah, jadi negatif dari X plus 2. Berarti tadi jadinya min X plus 2. Nah, kita karena ini lebih dari 0, maka kita kasih lambang lebih dari 0. Kalau kita selesaikan persamaannya jadi seperti ini. X plus 2 itu lebih dari 0. Maka berarti di sini X plus 2 dikurangi 2 lebih dari 0 dikurangi 2. Nah, di sini kedua ruas kita kurangi dengan 2. Maka hasilnya adalah di sini X-nya 1, berarti lebih dari min 2. Nah, cara menyelesaikannya seperti ini. Maka hasilnya adalah X lebih dari sama dengan 2. Ini untuk X yang positif. Kemudian untuk X yang
negatif nih. Berarti yang ada di belakang yang kurang dari 0. Kita coba kerjakan ya. Berarti ini min X min 2 kurang dari 0. Nah, di sini min X. Kemudian kita tambah 2. Kedua ruas kita tambah 2. Berarti di sini min 2-nya hilang. Kemudian kurang dari di sini 2. Nah, karena X-nya ini masih bernilai negatif, kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1. Berarti kita kalikan, berarti X tandanya berubah ya. Kalau dikali bilangan negatif, tandanya harus dibalik. Jadi seperti ini. Kemudian hasilnya adalah min 2. Seperti itu. Nah, berarti X-nya itu harus kurang dari min 2. Di sini X yang berlaku seperti itu. Oke. Sekarang kita coba tentukan nilai dari nilai mutlak 2X plus 3 untuk X bilangan real. Ada yang mau mencoba mungkin? Mbak Anggi atau Mbak Rifta? Halo? Iya Pak, gimana? Coba ini latihan yang nilai mutlak 2X ditambah 3 untuk X bilangan real. Tentukan nilai X yang berlaku di situ. Kerjakan seperti yang di 2X sini. mutlak. Ya, izin menjawab ya Pak. Untuk mutlak 2X plus 3 itu hasilnya ada 2. Yang pertama, ketika X 2X plus 3, jika X-nya itu lebih besar sama dengan negatif 3/2. Kemudian akan bernilai negatif 2X minus 3 jika X-nya itu kurang dari negatif 3/2. Begitu Pak. Oke, benar banget ya Mbak Anggi ya. Tadi jika X-nya yang pertama itu X-nya lebih akan bernilai positif jika X-nya itu lebih dari sama dengan 3/2 dan akan bernilai negatif jika X-nya itu kurang dari negatif 3/2. Oke. Sekarang kita akan menentukan persamaan nilai mutlak dari persamaan yang ada ini. Nah, jika ada, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Kita akan bahas satu persatu. Mulai contoh yang pertama. Di sini ada nilai mutlak dari 2X kurangi 1. Nah, itu sama dengan 9. Kita nyari nilai X-nya itu yang berlaku berapa aja sih? Nah, contoh nih, yang pertama. Kita cari dulu nilai X yang positif dan negatif. Nah, nilai mutlak dari 2X min 1 akan bernilai positif jika X-nya itu lebih dari sama dengan setengah dan akan bernilai negatif jika X-nya itu kurang dari setengah. Nah, sekarang kita masukkan nih satu persatu ya. Kita cari dulu nilai X yang positif, berarti nilai X yang lebih dari setengah. Berarti kita bisa tulis. Oh ya, ini dari yang sudah diketahui ini, coba kita perhatikan. Nah, yang di sini itu akan bernilai negatif. X-nya akan bernilai negatif ya. Sedangkan X yang bernilai positif itu pasti lebih dari setengah. Nah, ini setengahnya ini di antara 0 dan 1. Nah, untuk X yang bernilai positif, kita masukkan persamaan yang tadi, yaitu 2X
dikurangi 1 sama dengan 9. Nah, kita selesaikan persamaannya. Kita hitung berapakah nilai X-nya. Nah, ini 2X dikurangi 1 sama dengan 9. Kedua ruas kita tambah 1, sehingga 2X sama dengan 9 ditambah 1, yaitu 10. Berarti 2X itu sama dengan 10 atau X sama dengan 5. Nah, 2X sama dengan 10. Ini 10 kita bagi 2. 2X-nya juga dibagi 2, jadinya X sama dengan 5. Ini untuk X yang bernilai positif ya. Kemudian kita cari X yang bernilai negatif. Untuk X yang kurang dari negatif setengah. Nah, berarti negatif dari 2X min 1 sama dengan 2. Negatif 2X plus 1 sama dengan 9. Kita selesaikan. Berarti kita kurangi 1 kedua ruasnya. Kurang negatif 2X sama dengan 9 kurangi 1, yaitu 8. Berarti negatif 2X sama dengan 8, atau X-nya itu sama dengan negatif 4. Oke, jadi seperti itu. Oh ya, maaf. Ini berarti harusnya yang di sini garisnya itu ada di sebelah sini ya. Areanya ada di sebelah sini. Kemudian kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Nah, misalkan nih, coba kalian perhatikan nilai mutlak dari X plus 5 sama dengan negatif 7. Kira-kira ada apa enggak yang nilai yang memenuhi ini, persamaan ini? Bisa dijawab? Banggi mungkin? Nilai X yang memenuhi yang pertama, X plus 5 sama dengan negatif 7. Sama dengan, jadi X-nya itu sama dengan negatif 12. Kemudian yang satu lagi, X min 5 sama dengan min 7. X sama dengan 2. Kalau tidak salah seperti itu, Pak. Oke. Anak-anak perhatikan. Di awal pembelajaran saya sudah bilang bahwa ketika bilangan itu dimutlakan, hasilnya selalu positif atau memiliki nilai, jadi tidak mungkin negatif. Di sini kan negatif 7 nih. Negatif 7 kan. Nah, di dalam mutlak kemudian hasilnya negatif 7. Itu tidak mungkin, sehingga ini tidak memiliki penyelesaian. Tidak ada nilai X yang memenuhi. Nah, karena hasil permutlakan dari suatu bilangan itu pasti lebih dari sama dengan 0. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang ini cara ini menyelesaikan soal ini cukup panjang. Nah, mutlak dari 2X kurangi 1 sama dengan mutlak dari X plus 3. Nah, kita cari dulu nilai X yang memenuhi dari masing-masing pemutlakan yang ada di sini. Nah, yang pertama kita cari dulu nilai yang berlaku di 2 mutlak dari 2X min 1. Nah, berarti seperti ini kan. Mutlak dari 2X min 1, X akan bernilai positif jika X-nya lebih dari sama dengan setengah. Kemudian yang kedua yaitu akan bernilai negatif jika X-nya itu kurang dari setengah. Nah, berarti kalau di garis bilangan maka gambarnya seperti ini. Kemudian kita cari nilai mutlak yang berlaku pada X plus 3. Nah, X-nya akan bernilai positif jika X-nya itu lebih dari sama dengan negatif 3.
Kemudian X-nya akan bernilai negatif jika kurang dari negatif 3. Nah, kalau digambar itu hasilnya seperti ini. Dalam garis bilangan loh ya. Nah, tadi kan kita sudah menemukan garis bilangan pada yang mutlak 2x-1. Kita satukan. Nah, areanya yang ada di sini. Jadi ada kemungkinan, ada 3 kemungkinan, yaitu berarti yang di sini, dari sini ke sini, dari negatif 3 ke kiri, nah ke arah kiri, berarti X-nya itu kurang dari negatif 3, ya, areanya yang di sini berarti X kurang dari negatif 3. Kemudian nilai X yang ada di sini, yaitu X-nya berada di antara negatif 3 kurang dari X berarti kayak gini, negatif 3 kurang dari X kurang dari sama dengan setengah. Ini area yang berada di tengahnya ini. Kemudian yang terakhir adalah kemungkinan yang di sini, X-nya lebih dari sama dengan setengah. Jadi ada 3 kemungkinan seperti itu. Oke, saya bersihkan dulu papannya. Kita akan coba kemungkinan yang pertama. Nah, kemungkinannya yang kita mulai dari yang sebelah kanan ya. Berarti X-nya itu lebih dari sama dengan setengah. Nah, berarti kita ubah menjadi ke ruas kiri semuanya. Berarti 2X mutlak dari 2X kurangi 1 dikurangi mutlak dari X plus 3 sama dengan 0. Karena kita pindah ke ruas kiri semuanya. Nah, kita gunakan yang nilainya semuanya positif seperti yang tadi, yaitu 2x kurangi 1 dikurangi x plus 3 sama dengan 0. Sehingga nilai x yang memenuhi itu 4. Nah, karena 2x dikurangi x berarti 1, kemudian negatif 1 dikurangi 3 berarti 4. 4-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan, jadinya x sama dengan 4. 4 itu memenuhi karena nilai 4 ini lebih dari sama dengan setengah. Nah, berarti X-nya ini sudah memenuhi ya. Berarti X sama dengan 4. Kita coba kemungkinan yang kedua. Nah, kemungkinan yang kedua itu berada di antara negatif 3 kurang dari sama dengan X kurang dari setengah. Nah, berarti kita tulis ya, seperti yang tadi. Mutlak dari 2X kurangi 1 dikurangi mutlak X plus 3 sama dengan 0. Kita ubah menjadi yang, nah karena ini kurang dari setengah, maka ini dikalikan yang negatif. Berarti negatif 2X ditambah 1 dikurangi, ini tetap positif ya yang tadi ya. Jadi X plus 3, berarti X plus 3. Negatif 2X tambah 1 dikurangi X plus 3. Kita cari nilai X-nya, coba berapa ya. Negatif 2X dikurangi X, berarti oke, tadi kan di sini karena ini kurang dari setengah, maka kita ambil yang bernilai negatif, berarti 2X plus 1. Kemudian dikurangi dengan, karena ini masih lebih dari negatif 3, maka kita gunakan yang positif, berarti X plus 3. Nah, kita cari nilai X-nya yang ada di sini. Negatif 2X dikurangi X, berarti negatif 3X. Kemudian ditambah 1 dikurangi 3, berarti 2. Maka hasilnya adalah X sama dengan negatif 2/3. Nah,
negatif 2/3 ini memenuhi. Kenapa? Karena negatif 2/3 ini berada di antara negatif 3 dan setengah. Nah, karena berada di tengah-tengahnya sehingga ini memenuhi. Berarti X-nya kita sudah ketemu 2 nih, yaitu X sama dengan 4, kemudian X sama dengan 2/3. Oke, kita lanjut ke kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang ketiga yaitu X-nya itu kurang dari negatif 3. Nah, kita ubah nilai mutlaknya ini ke posisi yang negatif yang tadi. Sehingga di sini dikali negatif 1, berarti negatif 2X ditambah 1 dikurangi. Ini kita ubah jadi negatif juga, berarti negatif X dikurangi 3. Nah, sehingga bisa kita tulis seperti ini. Setelah itu kita cari nilai X-nya terlebih dahulu. Nih, negatif 2X dikurangi negatif X. Berarti kan negatif dikurangi negatif kan. Negatif ditambah bilangan positif. Berarti hasilnya X sama dengan 4. Di sini 1 dikurangi negatif 3 berarti 4. Nah, di sini X-nya itu sama dengan 4. Nah, teman-teman perhatikan di sini ya. 4 itu tidak memenuhi karena 4 ini kan lebih dari negatif 3. Nah, sedangkan X-nya untuk kemungkinan yang 3 syaratnya itu X-nya harus kurang dari negatif 3. Maka yang ini tidak memenuhi. Sehingga kita yang dapatkan yang tadi yang memenuhi yaitu X sama dengan 4 dan X sama dengan negatif 2/3. Oke, mungkin dari saya cukup sampai di sini dulu. Nanti kalian mengerjakan LKPD yang sudah saya bagikan di grup WhatsApp ya. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya. Berarti untuk menentukan itu memenuhi atau tidak, itu berdasarkan kemungkinan-kemungkinan ya, Pak, bukan berdasarkan yang tadi bahwa bilangan mutlak itu harus positif. Iya, kalian itu harus melihat kemungkinannya terlebih dahulu. Kalau memenuhi berarti X-nya dapat digunakan, tapi kalau tidak memenuhi berarti X-nya itu tidak berlaku atau tidak boleh digunakan. Seperti itu. Kayak pertanyaan bagus Mbak Anggi. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Nah, berarti cukup sekian pembahasan dari saya. Nah, saya simpulkan terlebih dahulu ya. Jadi nilai mutlak itu nilai yang selalu memiliki nilai positif berarti ya. Harus positif, harus ada nilainya. Nah, biar ada nilainya, karena ini persamaan nilai mutlak, maka kita harus mencari nilai X yang membuat persamaan itu menjadi hasilnya itu bilangan positif. Nah, sehingga kalian harus teliti dalam mengerjakan soalnya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.